Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita mulai dengan membacakan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kemarin Ibu udah ngirim ya nih ya, akuntansi manufaktur dengan harga pokok proses ya. Kemarin karena Ibu nggak bisa masuk Mir karena ada tamu, jadi Ibu kirim aja materinya. Ya kan? Nah, sekarang kita bahas yaitu metode harga pokok proses. Ya, metode harga pokok proses. Proses costing atau biaya coster. Bentar. Tujuan karakteristik yang pertama, tujuan produksi untuk mengisi pasar atau persediaan, ya. Tujuannya untuk produksi untuk mengisi pasar atau persediaan. Proses produksi bersifat kontinu. Kontinu itu berkelanjutan ya. Jadi tidak hanya satu kali kita produksi terus berhenti, tidak. Jadi kita berproduksi terus menerus kalau bisa. Kalau sekarang misalnya kita hanya memproduksi 100 piece, untuk selanjutnya lebih nambah 200, 300, 400. Jadi ada kemajuan usaha kita. Jadi tidak hanya berpatok ya udah 100 aja sehari terus nggak nambah-nambah. Jangan. Jadi kita kalau manufaktur itu kan kita yang diperoleh tetap memperoleh keuntungan besarnya sama dengan perusahaan jasa dagang. Harus kita tingkatkan terus laba dari perusahaan. Yang ketiga, produk sejenis menggunakan bahan dan proses produksi yang sama. Ya, jadi kita hanya memproduksi satu produk. Misal, celana jin aja. Jangan bikin celana jin, ntar ini terus ke bajunya jin lagi gitu. Baju jin, celana jin itu mah beda. Itu lain lagi ntar hitungannya. Jadi hanya produk yang sejenis. Kalau celana jin ya celana jin aja, bahan ya bahan aja gitu ya. Terus yang keempat, perhitungan harga pokok dilakukan secara berkala ya. Kapan kita menghitung harga pokok? Setelah kita selesai memproduksi. Misal, kita menyediakan bahan bakunya untuk 1000 piece celana jin. Nah, setelah selesai 1000 piece, baru kita hitung harga pokoknya berapa. Enggak satu selesai kita hitung harga pokoknya, satu selesai enggak kita hitung harga pokoknya. Terus Bu, gimana kita mengetahui harga pokok satu produk? Gitu ya. Itu mah bisa. Ketika kita udah menyelesaikan 1000 celana jin misalnya harganya 1000 celana jin itu 10 juta. Nah, untuk mengetahui harga pokok satu pakaian, itu kita bagi 1000, 10 juta bagi 1000, jadinya 10.000 misal ya. Jadi enggak dihitung satu-satuan. Terus selanjutnya menggunakan informasi biaya sebenarnya, kecuali jika digunakan biaya standar ya. Informasi biaya sebenarnya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat celana jin tersebut. Nah, untuk memproses suatu barang, kita bisa menggunakan satu departemen, 2 departemen ya, atau 3 departemen. Satu departemen, 1 periode bisa, 1 departemen 2 periode bisa. Bu, bisa nggak 3 departemen? Bisa. Nih, sekarang gini, ketika kamu bikin celana jin, itu bisa 2 departemen atau 3 departemen. Yang pertama, departemen pemotongan, ya kan? Yang kedua, departemen penjahitan. Yang ketiga, departemen yang buat ngebersihin itu apa namanya? Pokoknya apa ya? Packing ya, packing sebelum dijual. Jadi bisa beberapa departemen. Nah, harganya bagaimana Bu? Ntar ada cara untuk mencarinya. Pengolahan produk melalui lebih dari satu departemen. Nih, lihat nih. Ini contohnya susu ya. Nih susu.
Mungkin kalau susunya susu sapi yang pertama itu departemen satunya di kandang kali ya. Karena harus diperas, ya kan? Diperas terus proses perebusan ya, rebusan. Nah, packing. Packing kan? Nah, ini proses awalnya. Mungkin kalau di kandang ini pemerasan sapi. Nah, yang di kandang ini kita mulai dari mana? Dari awal. Makan apa segala. Terus proses pengolahan. Pengolahan lah. Jangan perebusan, pengolahan. Terus packing. Nah, setelah packing bisa dijual. Jadilah susu. Eh, Nih, perhitungan satuan biaya produksi. Satuan setara adalah ukuran penyerapan unsur biaya produksi oleh produk berdasarkan tingkat penyelesaian produk, ya. SS sama dengan KP kali TP. SS satuan setara sama dengan kualitas produk dikali persentase tingkat penyelesaian. Ya, ini ingat ini persentase tingkat penyelesaian. Satuan setara untuk produk selesai adalah 100% atau sama dengan kualitas produk yang sudah dihasilkan. Satuan setara dihitung untuk setiap elemen biaya produksi. Ya, untuk setiap elemen biaya produksi. Contoh, tahun 2012 PT Anakin mengelola 1 juta satuan produk X dengan rincian biaya produksi sebagai berikut. Ya, ingat dengan rincian biaya produksi sebagai berikut. Biaya bahan baku 15 juta. Biaya tenaga kerja 12.950.000. Salah deh. 12 miliar ya. Biaya bahan baku 15 miliar. Maaf Ibu salah. Terus biaya tenaga kerja 12.950 juta. Biaya overhead pabrik 7 miliar 480 juta. Ya. Jumlah biaya produksi 35 miliar 430 juta. Ya. Itu untuk berapa? Untuk 1000 satuan produk X. Ya, untuk 1000 satuan produk X dibutuhkan ini. Ya. Tuh, untuk 1000 satuan produk X dibutuhkan biaya bahan baku 15 miliar, tenaga kerja 12 miliar 950 juta, biaya overhead pabrik 7 miliar 480 juta. Totalnya 35 miliar 430 juta. Sampai dengan akhir tahun diketahui bahwa produk selesai berjumlah 700.000 unit. Nah, tadi targetnya berapa? 1 juta. Ternyata yang selesai cuma 700 unit. Sisanya sebanyak 300 unit masih dalam proses dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Biaya bahan baku 100%, berarti udah pas bahan bakunya ya. Biaya tenaga kerja 75, biaya overhead 60 ya. Nah, ini untuk menyelesaikan 300 ini kita masih butuh ini. Ya, sementara yang 700 sudah jadi. Untuk menyelesaikan 300 kita masih butuh ini. Yang udah ada, berarti masih kurang 25, masih kurang 40 ya. Nih, lihat. Biaya bahan baku sebesar 15 miliar dapat menyelesaikan 100% produk selesai 7.000 unit dan produk dalam proses 300 unit.
Untuk selesai 700 unit dikali 100%, 700. Produk dalam proses ini berarti udah untuk bahan baku tidak jadi masalah ya. Untuk bahan baku tidak jadi masalah. Karena dia untuk prosesnya pun 100%. Ya. Ini lihat 100%. Kan tadi perbandingannya 175/60 ya. Jadi bahan bakunya udah fix selesai. Biaya tenaga kerjanya masih kurang. Biaya overhead pabriknya masih kurang. Nah, biaya tenaga kerja sebesar 12 miliar 950 juta dapat menyelesaikan 100% produk selesai ya, 700 unit dan 75% produk dalam proses. Berarti masih kurang 25%. Ya enggak? Masih kurang 25%. Nah, produk selesainya 100%. Produk tidak dalam prosesnya 75%. Jadi hanya selesai 925 unit. Ya. Sama ini hanya selesai 880 unit. Setelah biaya persatuan produk diketahui, selanjutnya lakukan perhitungan biaya produksi secara keseluruhan. Produk selesai ya. Produk selesai 700 dikali 3750. 3750. Nih, lihat dulu nih. Satuan kerja biaya bahan baku tadi 700 dikali 100. Ya, ingat. Ini 100% selalu dikali 100% untuk yang tadi. Nih, untuk bahan baku 100% ya. Ingat 100% untuk bahan baku. Nah, untuk biaya tenaga kerja 700 kali 100 sama 300 kali 75. Nih, 300 kali 75 yang 300-nya ya. Terus untuk biaya overhead pabrik 700 kali 100, 300 kali 60%. Nah, ini ya. Nah, ini kita pindahin ke sini. Oke. Biaya bahan baku 1 juta habis untuk 1 juta. Biaya tenaga kerja tadi kita hanya dapatkan 925. Terus untuk biaya overhead pabrik tadi kita dapatkan hanya 880. Nih, 1.925.880 ya. Nah, setelah kita dapatkan harga setara, satuan setara, maka kita akan mencari harga satuan seperti yang tadi Ibu bilang. Berarti biaya bahan baku yang 15 miliar dibagi 1000 dapat 15.000. 12.950 dibagi 925 dapat 14.000 ya. BOP 7.480 dibagi 880 dapat 8.500. Jumlah biaya produksi yaitu 3.700 per satuan barang X. Ya, per satuan barang X. Ya. Nih. 3.700 untuk barang selesai. Ya. Biaya bahan baku 100% dikali 300. Yang dalam proses, ingat yang dalam proses tadi ada 300 produk yang belum jadi. Ya. Dari 1000 satuan produk X yang harus kita siapkan dengan biaya sebanyak ini,
hanya selesai 700 unit. Sedangkan sisanya masih dalam proses. Yang sisanya dalam proses ini untuk bahan bakunya udah full. Yang kurang itu hanya biaya tenaga kerja sama biaya overhead pabrik ya. Nah, ini yang produk selesai kan 700 tadi kan? 700. Lihat, sampai dengan akhir ini jumlah produk selesai 700 unit ya, 700 unit. Nah, ini dia 700 unit dikali 3750 ya, dikali 3750. Yang dalam proses. Tadi ada berapa dalam proses produk yang belum selesai? 300 unit ya. Yang selesai 700, yang dalam proses 300. Nah, 100% dikali 300 dikali 15.000. 15.000 ini harga satuan. Nih, 15.000, 14, 8,5. Ya. Nih, 100% dikali 300.000 sama dengan 15.000, 4.500.000.000. Terus 75% dikali 300 dikali 14. 60% ini yang tadi ya, 100%, 75, 60. Ya. Nah, jadi totalnya berapa? 35, 403, pas bener kan? Jadi harga yang kita keluarkan ke sini perginya, ya. Nih. Tadi kita harganya nih. Ya. Hanya mampu menyelesaikan produk 700 dan ini rinciannya. Nah, ya kan sama? Ya. Berikutnya jurnal. Lihat jurnalnya. Nah, biaya bahan baku 15 miliar. Ya. Biaya dalam proses biaya bahan baku, biaya dalam proses biaya tenaga kerja, biaya dalam proses biaya overhead pabrik. Ini dari soal yang pertama tadi. Nih, ya. Nih, biaya dalam proses biaya bahan baku, biaya dalam proses biaya tenaga kerja, biaya dalam proses biaya overhead pabrik. Ya, ini dia BDP, nih. Sediaan bahan baku, biaya gaji dan upah, biaya overhead pabrik. Ya. Lanjut. Jurnal pencatatan produk selesai dan dalam proses. Tadi berapa yang selesai? 600 unit ya, 700 ya. Nih, yang selesai 700. Ya. Nih. Produk selesai 700. BDP biaya bahan bakunya 10.500. BDP biaya tenaga kerjanya 9.800. BDP biaya overhead pabriknya 595. Ya. Terus persediaan produk dalam proses 9 lagi ke atas. Nih 26,
5. Nih, ya. Ini dari mana kita dapat? Lihat lagi ke atas. Nih. Produk selesai, bahan baku berarti 700 dikali 15.000. 700 dikali 14, 700 dikali 8.500 ya. Coba dicari, bisa nggak? Benar nggak sama? Coba. 700 dikali apa tadi pertama? Nih, 15. Ini ada nih. Coba cari berapa? 700 kali 15. 700 kali 14, 700 kali 8,5. Berapa? Coba cari. Benar enggak? Tujuh kali 15 benar, 10 miliar 500. Benar ya? Berarti ini Iya, Bu. 700.000. Biar kamu nggak bingung nih. Dikali harga satuan tadi 15.000 ya. Benar? Benar. Terus ini 700.000 Kali 14.000. dikali 14.000 ya. Ini 700.000 Dikali 8.500. dikali 8.500. Nah, ini dapatnya ini ya. Sebenarnya ini nggak boleh diisi nih, sebenarnya harus kosong. Ini kan dapat kredit. Ini nggak apa-apa lah, biar kamu ngerti. Ya, ngerti ini dapatnya dari mana kan? Ngerti, Bu. Nah, berarti ini buah pus ya. Iya, Ibu. Oh, di catatan kamu tulislah di sampingnya biar ngerti. Ntar bingung lagi dari mana ini dapatnya. Sama. Ini berapa tadi produk selesainya? 300.000. 300. Kita balik lagi ke atas. Ini dia ya. Benar nggak? Benar? 981. Nah, berarti ini dari mana datangnya? 300 dikali 300 dikali 15. Nah, 15. Bisa ya? Bisa, Ibu. Oh, yaudah, nggak usah Ibu lanjutin. Bisa berarti sampai di sini. Ya. Ini udah ketemu. Nah, lihat laporan biaya produksi. Biaya yang diolah tadi 1.000 unit, benar? Betul? Betul. Produk yang selesai 700.000 unit, betul? Betul. Yang 300 belum selesai dengan tingkat penyelesaian baru 75%, 175, 60, benar ya? Ya, Bu. Nah, biaya produksi. Kita udah menghabiskan biaya segini, ini yang tadi ya, yang tadi kita bikin kan? Pindahan yang tadi nih kan? Ingat pindahan yang tadi enggak? Ya, Bu, ingat. Ingat. Rincian biaya produk selesai 26, 250 ya. Ini mah udah ada tadi, tinggal rinciannya aja, tinggal laporan biaya produksi. Ya kan? Iya, Nih, Ibu. 26, 250. Bahan baku 300 kali biaya tenaga kerja 225 kali 14. Biaya per pabrik 180 kali 850. Biaya produk dalam proses. Nih. Sudah selesai, habis biayanya ya.
Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gini deh, Ibu tutup dulu ya. Sekian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.